dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Wah, hebat banget adik-adik, pagi-pagi udah semangat ya. Hari ini Kak Caca semangat ya hari ini? Semangat dong Kak Semangat Diko. ya, karena adik-adik semangat, kita juga ikut semangat nih. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pagi ini. Kami semua dapat berkumpul di sini maupun yang di rumah, dan kami akan memulai untuk ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau pimpin ibadah kami, berkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah ini, maupun yang di sini ataupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, siapa yang di sini mau jadi Laskar Kristus? Saya. Wah, adik-adik semua pada mau ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya siapa? Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yuk kita nyanyi lagi dari awal tuh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya siapa? Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Saya apa? Tapi saya Laskar Kristus. Woi, hebat ya. Kita semua Laskar Kristus ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita mau nyanyi apa nih Kak Caca? Kita mau baca kitab suci. Wah, baca kitab suci. Adik-adik masih di rumah sering ya baca kitab suci ya. Jadi kita menyanyi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa adik-adik? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ya, kita harus sering baca kitab suci adik-adik ya, di rumah maupun yang di sini, biar kita bisa tumbuh, kita bisa ngikutin ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Oke, kita sudah menyembah muji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau Memberi persembahan. Yuk, adik-adik yang di rumah siap memberikan persembahan terbaik, yang di sini juga mempersiapkan persembahan terbaik. Untuk yang di rumah nanti adik-adik bisa kirim transfer ke
adik-adik di bawah ini nih, atau scan Scan QR. QR. Nah, di sini nih. Oke. Ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Ya adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberi persembahan. Biar kau berkati persembahan kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. kamu diberkati. Oke, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan yang baik buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Siapa di sini buat udah kami. siap? Saya. Siapa yang siap udah mendengarkan firman Tuhan? Yuk, adik-adik, kita mau siapin hati kita. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Tuhan yang Bela. Ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Yang di sini mau nyanyi dulu, Kak. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Yuk, kita mau nyanyi sebelum lagi. Yuk, kita ulang lagi dari awal. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Katakan lagi adik-adik, meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi kita katakan percayalah, percayalah,
Tuhan ya Tuhan. Berkati anak-anakmu yang akan mendengarkan firman Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sudah semangat mendengarkan firman Tuhan? Semangat dong. Ayo katakan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Oke, kita sudah semangat mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengan firman Tuhan ya. Oke. Nah, kakak mau cerita tentang Bapak Daniel. Oke. Jadi pada waktu itu pemerintahannya Raja Nebukadnezar, dia memilih pemuda-pemuda untuk dijadikan pejabat-pejabat tinggi. Nah, salah satunya itu adalah Bapak Daniel ini, karena dia itu tampan, ganteng. Dia juga melayani raja dengan baik. Nah, dan sampai ke pemerintahannya Raja Darius juga pun Bapak Daniel tetap menjadi pejabat. Nah, waktu itu ada 3 pejabat tinggi. Iya, salah satunya itu adalah Bapak Daniel. Raja ini mau menjadikan Daniel ini yang paling tinggi lagi. Dia tuh udah tinggi nih, dia udah paling tinggi lagi. Nah, teman-temannya nih nggak suka yang 2 ini. Gimana nih supaya Daniel nggak dipilih nih sama raja? Nah, dia ngomong nih sama temennya, gimana nih cara kita supaya Daniel ini melakukan kesalahan? Terus temennya bilang, gimana nih caranya nih? Daniel ini kan orangnya baik. Terus dia juga setia, dia taat. Gimana cara kita supaya dia salah di hadapan raja? Gimana ya? Oh, aku punya ide nih. Gimana kalau kita bilang sama raja, tidak ada yang boleh menyembah yang lain selain menyembah raja. Nah, sedangkan nih Daniel ini, dia tuh suka berdoa, suka memuji Tuhan. Dia menyembah siapa? Tuhan. Menyembah Tuhan. Nah, setelah itu datanglah 2 temannya tadi nih. Datang 2 temannya tadi. Kita sudah berdiskusi. Semua pejabat, semua wakil-wakil, semua gubernur, semuanya kita sudah bersepakat. Dan semuanya pada setuju nih. Tinggal aja menandatangani peraturan ini, bahwa peraturannya itu adalah tidak boleh menyembah Allah yang lain kecuali menyembah raja. Oh, kata raja. Oh gitu ya? Iya, raja tinggal tanda tangan aja nih. Ya, ditandatangan oleh raja. Dibuat peraturan bahwa tidak boleh menyembah yang lain selain menyembah raja. Nah, pada saat itu Bapak Daniel mendengar berita itu. Gimana kira-kira Bapak Danielnya? Tetap menyembah Tuhan apa enggak dia? Pas dia tahu ada peraturan, Bapak Daniel tetap menyembah Tuhan apa dia menyembah raja? Menyembah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Hukumannya, kalau dia tetap menyembah Tuhan, dia akan dimasukkan ke gua singa. Bapak Daniel tetap menyembah Tuhan, tetap berdoa 3 kali sehari. Dia nggak takut sama peraturan yang udah dibuat oleh raja. Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap berdoa. Setelah itu 2 temennya bapak yang tadi tuh, iya, wah, kita aduin ke raja yuk, kita kasih tahu ke raja yuk. Si Daniel lagi menyembah Tuhan, yuk kita kasih tahu ke raja yuk. Danielnya tidak takut, Tidak peduli. iya tidak peduli, dia tetap menyembah Tuhan, tetap berdoa. Doanya sampai 3 kali. Datanglah
teman-temannya ini ke raja. Yang jahat, Iya, dia datang ke raja. sombong. Raja, lihat tuh Tapi Daniel. Si Daniel itu tuh nggak takut sama mereka. Iya, nggak takut karena dia tahu Tuhan Yesus Lah, yang bela. Iya, akhirnya raja memerintahkan si ke Daniel pengawal-pengawal untuk memasukkan Daniel ini kemana? ke kandang singa. Iya, ke kandang singa. Kalau kandang singa itu, kandang itu isinya 1 atau 2 atau banyak singanya? Banyak. Banyak. Ya. Nah, kira dimasukkanlah Daniel ini ke gua singanya. Dan singanya dari baik sama si Iya. Daniel. Nah, ada siapa yang menjagai Daniel? Singanya ada yang nggak Ada Tuhan baik. Yesus. Iya. Ada yang Tuhan jahat. Yesus mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulutnya Nah, singa. Mulutnya ditutup supaya tidak makan Daniel. Raja Dariusnya pulang dengan hati yang sedih. hati yang Iya, karena dia sangat menyayangi Daniel. Dia sayang sama Daniel. Dia suka sama sifatnya Daniel. Dia suka sama sikapnya Daniel. Karena dia sama seperti Bapak Daniel ini juga disayang sama Raja Darius. Dia nggak bisa tidur semalaman. Dia Yesus itu nggak berpuasa. bisa tidur. Rajanya yang nggak bisa tidur. Dia, Yang aduh gimana ya? Apakah Tuhannya Daniel yang Daniel sembah bisa nggak ya nolongin Daniel? Akhirnya sampai pagi dari rumahnya Raja Darius langsung ke kandang singanya. Langsung ke kandang singa. Dia ke kandang singanya lagi. Tuh Bapak Dariusnya, Daniel! Bapak Danielnya, ya, aku masih di sini, aku masih hidup. Ayo, tolong bantuin Daniel. Akhirnya keluarlah, iya, ditolongin. Akhirnya keluarlah Daniel dari gua singanya. Nah, kata Danielnya, Raja, Tuhanku telah menyelamatkan aku. Malaikatnya telah diperintahkan untuk menutup mulut singa itu. Raja, aku sama sekali tidak bersalah, Raja. Iya, aku tahu, kata Raja. Akhirnya Raja buat keputusan bahwa semuanya yang ada di situ harus menyembah siapa? Harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel tadi. Siapa? Tuhan Yesus, Allahnya Daniel. Dia harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Semuanya harus ikutin Daniel karena Daniel ini baik, taat, dan dia menyembah Tuhan yang benar. Berdampak baik gak Daniel di situ? Siapa di sini yang mau berdampak baik? Daniel, semua yang ada di situ, warga yang di situ kayak semuanya disuruh menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Dan yang dua tadi pejabat yang dua tadi yang udah fitnah Daniel, yang udah nggak suka sama Daniel, diperintahkan oleh raja untuk dibuang ke gua singanya. Dan apa yang terjadi? Dan mereka langsung dimakan oleh singa itu. Semuanya dimakan, sedangkan Daniel tidak sama sekali. Karena Daniel suka memuji. Iya. Akhirnya semuanya udah pada menyembah Tuhan. Itu udah Karena melihat Daniel baik, taat, menyembah Tuhan, taat sama Tuhan. Dia hidupnya berdampak. Dia menjadi terang. Di sini adik-adik semuanya mau menjadi terang? Mau berdampak? Mau? Gimana sih caranya, Kak? Gimana sih caranya? Memuji Tuhan, kita beribadah dengan baik. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di ibadah boleh main-main nggak? Saat ibadah kita masih harus sungguh-sungguh beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman
mendengarkan firman Tuhan. Gimana kita mau jadi terang, kita mau jadi dampak kalau kitanya sendiri ibadahnya masih main-main. Kita mau ngajak teman kita nih, yuk ke sekolah minggu aku yuk. Tapi kitanya pas kita ajak teman kita, loh kok kamu Davina nggak ibadah, kamu ngajak-ngajak aku lagi, kamu sendiri nggak ibadah. Malu nggak kayak gitu? Malu kan? Gimana kita mau mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan, tapi kita sendirinya tidak taat, tidak sungguh-sungguh. Kita harus mulai dari diri kita supaya kita mau jadi dampak, kita mau jadi terang. Orang lain melihat Yesus ada di diri kita. Gimana lagi caranya supaya orang lain melihat kita hidupnya sungguh-sungguh, Lagi makan cemilan. berbagi nggak harus cemilan, nggak harus makanan. Kita sharing apapun, kita harus berbagi dalam hal kebaikan. Kalau berbagi jawaban itu tidak baik. Misalnya, apalagi kita menolong orang yang lebih susah, itu boleh nggak? Boleh. Kita kan mau memperlihatkan Yesus ada di diri kita, ada di sikap kita. Kita harus mencontohkan yang baik. Nah, next lagi Kak. Membantu teman kalau jatuh. Iya, contohnya nolong teman jatuh. Bukannya jatuh. Emang enak jatuh. Pernah nggak kayak gitu? Temennya jatuh diketawain. Diketawain. Enggak, itu namanya Aku juga. membuli. Tidak boleh. Kalau temannya jatuh, ayo sini aku bantu yuk. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan kakinya? Kamu kakinya nggak sakit kan? Begitu juga kalau kita di jalan, di rumah. Mamanya lagi kesusahan. Aduh, mami belum nyapu. Mami masih masak nih. Kayla bisa bantu mami nyapu nggak? Nyapu, abis itu nyuci piring. Wah, Kayla nyuci piring, nyapu. Itu namanya membantu orang. Mana kerja. Membantu orang tua. Kan kita harus berdampak bagi lingkungan kita. Kita harus menjadi terang di antara yang gelap. Kalau kita terang di tempat yang gelap, itu kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, kelihatan. Makanya kita harus menjadi terang. Jadi orang lain bisa melihat kebaikan yang ada di diri kita. Oke, kita mau berdoa yuk. Tutup matanya yuk, lipat tangannya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini Bapak. Terima kasih. Kami mau belajar Tuhan seperti Bapak Daniel Tuhan, yang dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap mau berdoa, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Kami mau memperlihatkan pribadinya Tuhan Yesus Tuhan yang ada di hidup kita Tuhan kepada orang lain Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan orang lain Tuhan juga mengenal Engkau Tuhan. Kami mau berdampak Tuhan bagi lingkungan kami, bagi sekolah kami. Kami mau menjadi terang Tuhan dimanapun kami ada Tuhan. Tuhan Yesus, mataikan Tuhan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat melakukan firman-Mu Tuhan di kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ayat hafalan Kak. Aku dulu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, dihafalin ya. Oke, kita tutup matanya, lipat tangannya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Sekarang saatnya Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Berikan curahkan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan
keamanan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kota kami Jakarta, untuk seluruh kota Jakarta ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berkati juga ke pemerintahannya, dari presiden, wakil presiden Tuhan, sampai jajaran yang paling bawah Tuhan. Memberkati Tuhan, biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan dapat bekerja Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu Tuhan, yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, untuk Opa Niko, Opa Wel ya Tuhan, untuk Pak Min Tuhan, untuk Kak Desi juga Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan mereka sehat, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, visi misi yang baru Tuhan, dapat memimpin gereja kami Tuhan, dan dapat menuai Tuhan banyak jiwa lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan beribadah Tuhan, yang datang ke tempat ini maupun yang beribadah online Tuhan. Berkati Tuhan semuanya Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, dengan kebaikan Tuhan, dengan penjagaan Tuhan yang sempurna Tuhan, kepintaran Tuhan dalam sekolah mereka Tuhan. Roh yang takut akan Engkau Tuhan ada di dalam diri mereka Tuhan. Tuhan juga berkati setiap keluarga mereka, papa, mama, oma, opa, bahkan mbak, suster yang jaga di rumah juga Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Berikan kesehatan lingkungan mereka, rumah mereka, sekolah mereka juga Tuhan. Berkati Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus anak-anak yang berdampak Tuhan, anak-anak yang terang Tuhan dimanapun mereka ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pulang, kami mau berpisah. Tuhan yang memberkati setiap kami sampai ke tempat tujuan kami selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang sehat juga ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk terima berkat. Ayo adik-adik angkat kedua tangannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Yuk yang sudah diberkati, kita mau sama-sama katakan